Jonar Sipangkar, Nisha Kuasa Hukum Alfred Simanjuntak hadirkan saksi ahli. Tuntutan itu dianggap ini sebagai alasan pemberat tuntutan kepada terdakwa karena dia tidak mengakui perbuatannya. Padahal di sisi lain kan undang-undang memberikan hak kepada dia untuk mengingkari. Nah, apa pendapat hakim terhadap hal seperti ini? Apakah relevan alasan yang dipakai kepada si terdakwa untuk memberatkan hukuman karena dia tidak mau perbuatan itu? Jadi ahli sampaikan begini, sesungguhnya tuntutan atau dalam proses hukum pidana itu bukan mengakui atau tidak mengakui. Yang tema besarnya tadi tuntutan atau dalam perkara pidana itu adalah mencari kebenaran material. Kalau seseorang tidak menerima suap misalnya begitu, kamu harus mengakui bahwa kamu menerima suap. Kalau tidak mengakui berarti kamu hukumnya berat. Oh, tidak bisa. Dia tidak bisa dibuktikan menerima suap, jaksa tidak bisa membuktikan bahwa seseorang tidak menerima suap, di mana jumlahnya dan seterusnya, yang bisa dibuktikan dengan dua alat bukti bahwa itu adalah suap diterima oleh yang bersangkutan, tidak bisa. Kalau dia tidak bisa membuktikan, ya tidak bisa. Saksi dalam satu perkara pidana dan dua orang ini adalah merupakan saksi kunci. Nah, dalam pemeriksaan ada dua keterangan yang berbeda. Si A menyatakan dia menerima suap 100.000, si B menyatakan dia menerima suap 200.000. Pertanyaan kami adalah, bagaimanakah jaksa mengelaborasi dua keterangan ini untuk dikonstruksikan dalam satu dakwaan? Silakan. Baik, ahli jelaskan begini. Sebagaimana ahli sampaikan tadi, yang pertama, jika ada keterangan yang berbeda mengenai jumlah suap pada tanggal dan hari yang sama, kalau tadi disebutkan sebagai lokus yang sama, begitu. Apakah atau lokus delikti yang sama, gitu. Apakah kalau dua keterangan kesaksian dari dua saksi itu berbeda, lantas itu bagaimana? Ahli sampaikan bahwa kalau dua keterangan saksi berbeda terhadap objek yang sama pada lokus delikti yang sama, yang seharusnya tidak terjadi. Tapi kalau perbedaan itu ternyata sangat penting untuk dianalisis, menurut ahli tidak bisa. Maka perbedaan itu mana kira-kira yang ada, mana yang ada dukungan alat bukti yang lain, sekali lagi, mana di antara dua itu yang ada dukungan alat bukti yang lain yang membenarkan, memuatkan terhadap keterangan yang dia buat. Itulah yang dipakai oleh proses penyidikan dan proses penuntutan untuk membuktikannya bahwa itu yang benar karena ada dukungan alat bukti yang lain. Bisa diberikan status justice kolaborator atau tidak, terlepas daripada apakah pengadilan yang memberikan itu ataukah lembaga lain di luar daripada pengadilan. Silakan. Baik, ahli sampaikan bahwa karena itu dia adalah sesungguhnya secara namanya adalah kesalahan faktual guilt-nya. Berdasarkan fakta-fakta yang ada adalah dia memang punya peran yang besar, bahkan bisa mengatur sesuatu terkait dengan perbuatan suap, yang negosiasi dan sebagainya. Nah, terus kemudian apakah dia dalam satu tindak pidana suap itu dia bisa dikatakan justice collaborator? Ahli berpendapat bahwa itu dia adalah sebagai pelaku utama, tidak memiliki kualitas dan kualifikasi untuk ditempatkan sebagai justice collaborator. Sebut saja pelaku utama atau bukan, kamu copot dari perbuatan dia, ada nggak tindak pidana suap? Jawabannya tidak ada. Masukkan perbuatan dia, ada nggak terjadi suap? Iya, berarti dia punya peran utama dan penting dalam tindak pidana suap itu. Mestinya seharusnya dia sebagai pelaku utama, bukan justice collaborator. Ya, menurut ahli demikian. Bagaimana pembuktian ada tidaknya tindak pidana suap? Tadi saya memberi keterangan bahwa kalau ada tindak pidana suap, maka pemberi suap harus ada dan penerima suapnya harus bukan ini penyelenggara negara, dan harus ada
materi suapnya dalam bentuk hadiah atau janji. Semua harus dibuktikan minim dengan 2 alat bukti, dengan yang alat bukti yang sah, diperoleh secara sah, dan kemudian dia bisa memiliki kekuatan hukum yang primer atau utama yang menentukan terkait dengan 2 alat bukti tersebut, sehingga suatu perbuatan suap itu bisa terbukti. Tidak mungkin ada pejabat pegawai negeri atau penyelenggara negara itu menerima suap dan dikenakan tidak pidana suap. Maka harus ada. Demikian juga terkait dengan pasal 11, harus ada pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan juga harus ada pemberi suapnya, itu harus ada. Dalam kasus ini ternyata tidak ada pemberi suap yang dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1. Tidak ada. Karena tidak ada pemberi suap, maka pegawai negeri penyelenggara negara tidak dapat dikenakan pasal 12 huruf A dan juga tidak bisa dikenakan pasal 11 sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Demikian. Iya. Berarti Pak Prof, andanya pemberi Zina itu sepihak, nggak ada namanya zina sepihak. Iya. Laki-laki saja nggak mungkin dituduh Nggak zina, mungkin, Pak. perempuan saja tidak mungkin zina. Zina harus laki-laki dan perempuan. Pasangan, Pak ya. Itu kira-kira begitu, sama seperti tindak pidana berpasangan yang lain. Jadi konsekuensi Itu konsekuensinya tidak terbukti melakukan tindak pidana suap karena nggak ada pemberi suap. Tidak ada pemberi Ya, suap. suapnya misterius. Ya apa Iya. itu uang dari mana? Ya, nggak bisa. Uang misterius, Pak ya. Iya, uang misterius. Jadi jaksa wajib membuktikan siapa pemberinya. Iya. Kalau itu pemberinya tidak ada, tidak mungkin terjadi tindak pidana suap. Apalagi suap di dalam pasal 12 huruf A. Yang disyaratkan di dalam pasal 12 huruf A itu adalah ada deal, komitmen untuk Iya. berbuat tidak berbuat suatu dalam jabatannya. Nah, kalau komitmen sama siapa? Iya. Sama pemberi suap. Pemberi suapnya nggak ada. Ya tidak mungkin dia masuk di dalam tindak pidana suap pasal 12 huruf A. Pasal 12.